Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat jok retro seperti ini. Jok retro seperti ini. Jadi menggunakan bahan karbon passion warna hitam. Ini karena stok kita sudah menipis ya, seperti ini nanti bentuknya. Mungkin kita akan jahit 3 lembar nantinya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi untuk jok pemula, kalau kurang paham silahkan tanya di WA saya ya, bebas warnanya, mau pilih warna coklat atau hitam. Cuma saya tidak akan menggunakan jahitan seperti ini, saya akan polosan aja bikinnya. Oke, yang pengen tahu silakan simak video saya. Mesin yang saya gunakan tipikal 0302 menggunakan jarum 23. Jadi tipikal jarumnya 23. Langkah untuk jahitan pertama langkah 6, dan yang untuk lapisan ke atasnya ini langkahnya nanti 8. Ini loncatannya agak panjang 8. Oke, kita langsung saja langsung ke lokasi, maksudnya langsung ke lokasi. Oke, sekian dulu, kita lanjut. Jadi kain yang kita butuhkan ini di sini panjangnya 1 meter. Lebar kain setiap bahan beda-beda. Jadi intinya kain itu dibagi 3. Biasanya kain itu lebarnya untuk kain jok passion ini 146. Jadi lebarnya itu 146 cm. 1 meter 46 cm. Intinya kita bagi 3. Ini saya bikin untuk masuk ke semua jenis motor ya. Jadi diwajibkan bahannya yang dipakai itu 1 meter. Wajib. Di sini kita ambil as tengah ya. Jadi setiap kain itu harus diambil as tengah supaya bagiannya sama. Nah, begitu. Ini boleh kurang maju. Jadi kiri kanan nih nimpanya harus sama. Jadi di sini kerja langsung bisa. Jadi yang bagi untuk usaha pemula, jangan takut mencoba. Tidak langsung harus bisa, tuh gagal tuh harus gagal dulu. Kita potong. Kalau untuk mal yang sudah ada ini, bisa videonya ditonton sebelum ini ya, cari aja cara membuat mal untuk jok retro. Jadi di sini ada 4 kain yang untuk kita bikin jok retro hari ini. Jadi guntingnya itu tidak harus pas garis juga. Jika saya bilang sebelumnya, video saya ini hanya yang bermain imajinasi ya, kira-kira. Nah ini seperti ini. Di sini ada 4 buah. Ini kita hari ini akan menjahit 4 buah ini. Nih. 4 buah ini. Jahit hari ini. Kita ambil lagi kain satunya.
satu udah selesai. Nanti yang mal ini belum digunakan, yang ini. Ini jangan lupa dibagi lagi as tengahnya. Pokoknya setiap penggarapan harus ada namanya as tengah, dibikin as tengahnya supaya pembagiannya rata. Ini kayaknya kita pakai yang ini aja dulu supaya enak ngelihatnya. Kita kasih dasar ini, jadi penontonnya enak ngelihat. Ini kita garis ini bisa. Pokoknya sesuatu itu kalau ada as tengahnya pasti enak. Kita garis lagi. Semoga ini kelihatan ya. Kita kasih lagi. Kita ambil as tengah lagi. Bebas, pokoknya asal tengah. Semen menggaris bagaimanapun bebas. Ini saya jauhkan lagi, saya taruh sana, nanti saya potong. Om, malnya ini kamu kenapa lebih? Ya, pasti bertanya itu. Nggak apa-apa, lebih lebar lebih bagus. Cuma minimal usahakan lebarnya ini 47. Nanti kalau dijahit 1 cm dia jadi 45. Jangan kecil daripada itu. Oke, udah selesai. Kita potong. Sekarang sudah jam 8, mendanakan jam 8. Kenapa saya bilang tuh baru datang? Ini kita supaya nggak salah, kita lempar sana, kita potong lagi yang ini. Jadi bengkel saya ini bukanya jam 8 pagi, tutup jam 5 sore. Untuk sementara ini selama 2 tahun. Corona lah. Waktu belum corona ya kadang-kadang buka juga malam kalau nggak capek. Tapi usahakan untuk joko mula bengkel itu supaya cepat dikenal orang tuh harus bukanya pagi ya. Jam 5 subuh yuk kalau bisa buka. Waktu orang enak-enaknya orang sholat subuh, enak-enaknya tidur, orang ke pasar. Nah, disitulah kita dikenal orang. Itu ikat aja man, terus potong nih. Nah, setiap jok jangan lupa dikasih as tengah lagi buat teman-teman nih. Si as tengah. Ini kasih as tengahnya di garis tadi. Ya. Ini kita bikin 3 dulu ya. Tadi kan rencananya 4 nih. Ada masalah sama jok satunya ini, sepertinya kena paku tadi itu ya. Yang ini kena paku ini. Ini kita agak melenceng sedikit nih pembahasannya ini. Ini saya bengkokkan tadi man. Ini man. Om bengkokkan ini man ke atas. Gara paku ini udah merembet dah. Ini tapi tidak apa-apa. Cuma ini yang ini agak tembus nih. Tapi ini tembus bisa dilarikan. Ini nanti dipasang belakang aja. Jadi ada masalah di penggantungan jok kita. Hari ini kita bikin 3 dulu. Nanti satunya nyusul ya. Ini 3.
Ini udah selesai nih ya. Kita amankan sini. Man, ini gantung man, contohnya. Gantungkan dulu. Nah, kita bikin untuk tengahnya. Ini simpannya man satu nih. Jadi pagi ini ada masalah satunya. Jadi bisa dilihat ini mal untuk PCX dan Aerox NMAX. Ini saya menggunakan bahan CNS. Ini menangnya kalau untuk retro dia tidak rembes air. Sungguh rembes nanti mungkin 1 tahun 2 tahun ya. Karena ini pres-presan. Kita langsung nggarap. Kita ambil samping aja. Mang, bagusnya sampingnya tengah man. Tengah aja yo. Dia bisa dipakai kiri kanan ya. Kiri kanan jadi bisa dipakai. Oh iya dah. Belakang. Oke deh, itu saran teman saya. Karena dia nanti ini mau dipakai lagi gitu loh Om ya. Masih bisa digunakan, dimanfaatkan katanya. Karena saya ini kan ngikuti yang kerja. Yang kerjanya enak gimana, dia bikin ngolahnya ya saya ikutin. Nah, begininya cara ngemalnya ya. Yang lagi mau tanya, Bom, bagaimana cara bikin malnya ini? Itu ada di video saya sebelum ini. Jadi saya bikin mal ini untuk satu jenis motor, untuk semua, bisa dipakai untuk semua. Man, kamu ambil kursi Pak sini, potongkan. Ya. Itu pakai kamera atas itu. Suaranya ambil di bawah. Kira-kira begitu. Karena keringat saya ini ada lagi dah ini. Ini panas pagi nih. Coba lihat keringat saya ini enggak. Oh, kita balik. Ini kena, ini pendek Pak Agus. Pendek. Wah, ini Pak Agus bahaya ini. Tapi satu yang pendek jatuh ditimpang. Man, hampir man. Moles gak, Mak? Lihat dulu Mama ini. Man, tolong keluarkan motornya, Man. Oh, enggak kah? Oh, enggak. Maklum, istri saya itu orangnya kadang pasti, kadang enggak. Ya. Pasti mau jalan, masih enggak jalan gitu nah. Wah, keringat saya jatuhan, guys. Wah, ini pendek ini. Mas Agus, kok tambah pendek Mas Agus? Ini nih. Buat produksi kulit jok, tolonglah dijaga kualitas panjang pendeknya ini. Ini saya ini kritik langsung ini yang di sini. Kami ini agak kesusahan ini, bahan semakin pendek ini. Saya tuh sebetulnya suka sama barang-barang produksi daerah Jawa ini. Berhubung mentang-mentang laris, kok ukurannya dikurangi, itu nah. Soalnya jangan. Tetapkan, kalau memang harganya naik, dinaikkan aja gitu loh. Tidak mengurangi ukuran. Jadi banyak kendalamannya bikin YouTube tuh. Seolah-olah media terganggu gimana anunya. Ya inilah tahu sendiri. Nanti sisanya ini Om bisa digunakan untuk lapisan yang motor-motor Supra yang di belakangnya itu yang nipis busanya. Jadi kita tidak gunakan busa lain, gunakan busa sisa ini. Jadi ada manfaatnya lah nantinya. Sekali lagi bagi yang tanya mau malnya seperti ini, yang saya bikin malnya seperti ini ada di video saya sebelumnya. Ya dibuka-buka aja lah. Sambil menambah jam tayang saya maksudnya. Nah ini sudah jadi 2 ya. Kita hari ini bikin 3. Nanti kita jahit
Ini kita ada 3 ini. Ini stoknya ada sih, masih cuma kehabisan kemarin ada anggota ngambil. Nih. Langsung kita jahit pagi ini. Oke deh. Jadi ini ada 3 stok. Emalnya seperti ini, tolong man, simpankan itu man. Dan ini ada plastik yang mana yo? Nih. Keluarkan semua ya. Kawannya. Plastiknya itu. Kita langsung ke meja mesin jahit, kita jahit ya. Kita taruh sini. Ini pagi sekitar jam 8 lewat 10 menit. Videonya kok mati ya? Nggak sampai habis ini. Tapi enggak apa-apa lah. Untung saya cek ya. Kita pakai bluetooth aja sini. Oh, ada bluetoothnya kayaknya nih. Kita matikan wifi-nya. Itu mengganggu sekali, itu menghancurkan video saya. Ini kita langsung jahit. Kita langsung jahit video. Oke. Aduh. Mudah-mudahan kamera saya yang ada ini tidak habisan baterai ya. Bisa 4. Kita langsung jahit. Sebelumnya nih harusnya dibagi 2 dulu. Ambil as tengahnya. Ini juga diambil as tengahnya. Satu lagi ambil as tengahnya. Mesinnya nyalakan man. Sudah ya, ambil as tengahnya. Kita akan rubah kamera dulu. Kita matikan. Ini Berapa sih itu? Ada kayak gimana? Berapa tuh? 60. mesin yang saya gunakan tipikal. Anu nih kira-kira ya dengan beat anu dia. Bu, kamera bu ya, kamera bu. 0302. Muatnya di beat ya. Masuk semua kok. Nanti kalau kurang pas, sini aja. Kalau kemudian boleh gini, nanti saya rapikan aja. Oh iya iya. Kayak gini aja pasang. Lain lah. Lain. Orang ya. Oh. Habis dicuci motornya ini. Lain. Iya Pak nih, anak saya ini jarang pakai, jadi saya Jahit itu butuh kesabaran. Jarum yang saya pakai itu jarumnya 23. Kemarin pakai 21, kurang
kendalanya hanya masukkan ke lubangnya agak susah. Jadi mungkin Wahyu itu bertanya-tanya, Om ini sepertinya ada tanduk-tanduk di kepala, ya inilah percobaan-percobaan semua dilakukan. Kalau ini kan nyolok benih ini anunya. Ini ada di helm nanti. Ya. Karena tempatnya agak jauh, jadi datangnya agak lambat. Perjalanan dari dia ke sini ini 10 menit. Kalau tidak ada halangan lubang-lubang. Ini agak susah ini ya jepitannya sini. Kita harus menggunakan 2 sisi. Jadi hari ini pengemalan untuk bikin stok. Karena stok kita sudah habis, jadi saya bikin videonya pengemalan untuk bikin stok yang sudah habis gitu ya. Nah, contohnya. Seperti ini bentuknya. Sebelum kita double, kita potong-potong seperti ini supaya nggak keriput dijahit nantinya. Kita potong-potong seperti ini. Jangan sampai kena benangnya. Nah ini kan ini tertarik nih, keriting dia. Kalau dia mekar, tidak ke keriput, nah kan kita buka jalannya. Nah, mau dipotong semuanya bisa, mau potong atas aja bisa. Jadi dia tidak tarik seperti yang di sebelah ini yang rata ya, bagian saja. Nah ini kan tarik nih. Mau dia potong atasnya juga bisa, bawahnya juga bisa. Terserah, masih dia tidak keriput, tidak ada tarik. Karena kan ini di tikungan ini posisinya. Ya Pak. Dapatnya aja berapa? Kulit. Kulitnya aja. Kalau bagus dikurangi 10, 100 jadi 90 Pak. Oh, enggak ininya aja. Yang biasa. Kita mau apa? Kulitnya aja kita mau kan? Kita ganti kulit kah? Bawa pulang Bukti kulit lah pasang. sama sini. Ya. Yang biasa 60, kita 70. Pemahamannya Bagus, orang yang akan 100. budaya Serius sama 60. paham. Tergantung bahan kulitnya Pak. Kualitas. Masih lembut, jadi kita potong sininya. Seperti ini penampakannya. 30 paling murah. Paling murah dia. Iya. Nanti kita kasih benang warna kuning sini ya. Atau hitam terserah nanti bebas. Biasanya saya kasih benang warna hitam, netral. Ambil yang kedua. Tidak apa-apa. Yang belum sarapan dulu menonton video saya ini. Wah ini balapan ini. Nah, ini guys orang Bandung ini orang Bandung ini. Orang Bandung yang jualan di Kalimantan Timur, tepatnya di Tenggarong. Dari mana, Dek?
Awas dek kamera dek. Mau tahu? Kalau untuk siapa yang masih pemula, kalau belum bisa beli mesin tipikal yang besar atau yang baru, beli second. Kalau masih nggak bisa beli second, dananya kurang, beli mesin kecil biasa. Kalau yang berjalan bengkelnya baru beli yang besar. Tapi kalau dananya cukup, pengen bisa ada usahakan beli mesin yang besar, karena kalau mesin yang besar ini kita harus belajar lagi 2-3 bulan cara jahitnya. Karena perpindahan dari mesin kecil ke mesin besar ini butuh waktu penyesuaian nanti. Mesin kecil membutuhkan dinamo yang kecil, sedangkan mesin besar ini dinamonya lumayan besar. Jadi kalau tidak mampu beli yang baru, beli yang second aja. Pastikan mesin yang kita beli itu dalam keadaan sehat. Memang sakit om, enggak sehat dalam arti nggak rewel. Kita kan kerja tuh pengennya ada kendala masalah mesin. Kalau mesinnya rewel kita beli, otomatis kan membuat lambat pekerjaan kita. Apalagi kita masih baru belajar. Jadi sebentar ke servis, dan biaya servisnya mesin ini lumayan mahal. Kalau kita kurang memahami perbaikannya. Saya masih belum paham masalah bongkar-bongkar mesin seperti ini. Karena saya ada punya partner teman di jok mobil juga, namanya Jainal. Dia ahlinya perbaikan mesin. Sesuatu jadi pintar itu karena menguasai, menggeluti, memahami, ya, dan berani mencoba. Kalau kita takut mencoba salah, ya tidak akan bisa. Seperti saya ini mencoba untuk perbaikan mesin, karena saya tidak hobi di mesin juga. Mendingan saya bayar orang. Tapi untung aja teman, jadi saya kasih uang rokoknya aja. Lagi-lagi, nah ini kan tertarik nih, ini. Kita gunting lagi sininya. Nah, terbuka kan jalannya. Nah, mekar lagi dia kan ini. Nah. Itu karena kalau dia keriput kan tidak enak dijahit tuh. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Sebelahnya juga sama. Karena dia di tikungan nih tertarik. Alhamdulillah pagi ini sudah dapat pelaris. Pelaris untuk keset. Yang kedua enggak jadi. Masih bingung. Cara penyebutannya, orang yang datang ini masih bingung. Di sininya juga kalau memang masih ada kendala dipotong. Jadi gitu. Setiap yang mudah keriput, susah nekuknya dipotong. Ini. Dipotong lagi sebelahnya. Ini ya cara motongnya. Yang penting tidak kena benang. Ayo. Karena jok ini kan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sudah 2 jadi, kawan. Tinggal 1 lagi, kawan. Ini. Man, kasih benang hitamnya tadi, Man. Atau kuning. Kuning 2, hitam 1.
anggotanya bingung mas, tanya mau kasih benang apa, tinggal ngomong aja. Yang kerja kan saya di sini. Oh, netral hitam. Oh iya dah. Tuh minta benang hitam. Karena dia ngalami kan di lapangan tuh orang tuh sukanya apa. Mungkin benang itu bagus dipajang, dilihat dipajangkan tuh enak. Tapi kenyataan mas ya, benang itu mudah pudar kalau dia warna. Ingat kata-kata saya, memang enak dilihat waktu dia masih baru. Udah dipakai 2 bulan 3 bulan, apalagi nggak bisa ngerawat jok seperti ini kena air. Selamat, pantat Anda basah. Kami berhasil merembes celana Anda. Nah gini ya caranya. Gitu. Kita langsung potong sininya bisa. Mau potong belakangan bisa. Ini kalau nggak dipotong susah jahitnya mas. Benar susah, dia harus ditekan-tekan. Nah, ini triknya ya supaya enggak keriput. Iya om, saya juga jahit langsung bisa kok om. Benar, saya kan di sini kan cuma pengetahuan yang ilmu yang saya tahu ini saya bagi mas. Kalau sampai sudah tahu ya alhamdulillah. Tapi tidak banyak orang mau berbagi mas. Tidak banyak orang yang mau berbagi. Kadang-kadang mas ilmunya takut dicuri sama orang lain. Ya enggak? Coba mas ya, belajar kursus jahit. Itu pasti bayar. Pasti bayar itu. Nah kalau di sini channel saya ini, saya mau kurang paham tanya di WA bisa. Iya, saya balas mas, walaupun agak lama. Karena hari-hari saya bikin konten YouTube mas. Mau ada yang nonton mau enggak itu masa-masa bodoh. Ya. Wih, kopinya mana deh. Kopinya. Masa saya harus begini-gini lihatnya? Aduh, susah betul ini mas. Saya ini mas pakai ini apa namanya? Cash strap yang di kepala itu mas. Nah itu tadi video saya mas yang di HP itu mas enggak connect mas, apa mati mas, gara-gara wifi nya saya aktifkan. Jadi bikin konten gini mas perjuangannya panjang dan lagi nambah kerjaan anggota saya. Saya awalnya susun-susun, nanti dia yang merapikan mas ya. Demi siapa ya? Ya demi kalian supaya bisa itu ngeliat ini. Kan banyak orang bikin konten YouTube tuh pengen dapat uang. Kalau saya enggak mas, enggak sama sekali. Dapat uang ya alhamdulillah. Waktu itu kan mas saya bikin konten namanya saya kurang pinter ngedit ya. Jadi saya bikin video tuh sepanjang-panjangnya seperti ini. Itu mas ada masuk lagu mas, udah bikinnya capek-capek disuruh hapus pihak YouTube-nya bahwa konten Anda melanggar hak cipta. Itu di mana saya melanggar mas? Ya kalau mau didenda berapa saya bayar mas. Sayang video itu udah lama-lama bikin capek diupload nunggu berjam-jam, nggak taunya mas kena klaim hak cipta. Aduh kecewa saya mas ya. Coba mas ya bayangkan pagi gini, ini pagi nih mas, jam 8 tadi saya bikin konten, selesainya jam 10 atau jam 11 saya upload mas. Berapa waktu saya terbuang itu ya. Mendingan nongkrong di warung kopi. Nah sekarang kita double mas di sini. Oh masih ada di sininya ya. Ini mas kita potong lagi mas supaya enak pokoknya. Ini agak silau ini ya, matahari ini menghadap ke
Nah, kalau langkahnya Mas, yang besar ini kita gunakan langkah 8. Ini. Kita gunakan langkah 8. Jadi kaki, hati, tangan nih harus Mas, kompak. Kalau jahit dalam keadaan galau diputusi pacar, anak rewel, wah itu Mas kacau Mas. Iya. Atau galau mikiri utang, waduh, bisa-bisa kusut benang ini Mas. Ya. Makanya waktu jahit ini Mas, hindari semua itu, bahaya. Yang repot tuh Mas, punya tagihan itu koperasi tuh, waduh. Itu Mas, beluman kita buka bengkel sudah datang dia ya, aduh nagih. Itu bikin pusing kepala itu Mas. Jadi hindarilah hutang piutang Mas. Tapi bagusnya bagi saya bikin konten begini nih panas. Ya bagus sih, saya keringatan, Anda dapat vitamin matahari. Itu vitamin apa? Vitamin D. Kalau mendung kontennya kurang menarik Mas, gelap. Di sini Mas bisa dikasih benang 2, benang 1, ya bisa. Nah, harga jual daerah Kalimantan dengan yang seperti ini nih, jok retro gini nih 250. Jadi di video saya ini Mas, ada 3 orang Mas yang sudah saya bimbing melalui WA, dan akhirnya beliau memutuskan buka usaha sendiri. Nah, ini hasilnya yang pertama. Oke, ini yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Ini udah dipotong. Oh, ini sudah juga. Kita lanjut jok yang kedua Mas. Jadi jahit itu harus sabar, seperti meladeni anak sakit. Kalau kita tidak sabar, bahaya. Mau cepat anak sembuh dikasih obat lebih dosis, wah bahaya Mas. Mudahan bisa dilihat ya, ini silau betul saya ini madep matahari ini. Karena Mas gini, mesin saya kan ada di luar ruangan nih Mas ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara kendaraan swing, swing, swing gitu ya. Bukan salahkan pengendara yang lewat laju-laju. Kita yang jahitnya di luar Mas. Ya, pelan-pelan mutarnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Nanti Masnya nonton di channel saya, subscribe-nya ke channel orang lain. Waduh, gimana itu? Nah ini guys, ini orang Bandung. Orang Bandung merantau ke Kalimantan. Berapa tahun Pak di sini Pak? Wah 2 tahun. Cuma masalahnya dia sudah mau menikah, diputusi pacarnya. Nah terus dia Pak, dia laju nih Pak, masalahnya. Aduh, langsung gak enak dia. Mau masuk YouTube. Jadi kita sama siapapun harus tegur sapa. Apalagi yang kita kenal. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Tapi lihat dulu temannya seperti apa.
boleh berteman peminum, penjudi, tapi jangan ikuti kelakuannya. Ini omongannya sudah insaf ini. Dulu saya nakal mas, tapi nakalnya ada batasnya. Itu batasnya, nakal tidak boleh pulang lewat jauh malam. Boleh nakal, kan ada batasnya mas. Nah, yang kedua sudah jadi, ya kan? Ini sudah jam berapa ini? Tadi saya bikin konten ini mulai jam 8 pagi. Jam berapa nih man? 9 lewat. Nah, ini videonya sudah ada setengah jaman ini ya. Jadi saya bikin konten mulai jam 8 pagi, selesainya jam 9-an lah, paling lama 1 jam. Jadi buat kalian yang di sana pengen belajar ngejok atau usaha apapun, diikuti sama niat. Jangan cari uang dulu, belajar dulu yang bagus. Kalau sudah belajar bagus, cari uang tuh gampang mas. Ada itu orang Jawa mau ikut sama saya, tinggalnya kalau tidak salah, lupa saya bang. Terus dia katanya bosnya habis kontrak, mas saya boleh ikut kerja sama sampean. Saya bingung mas, orang Jawa mau tinggal sini. Terus dia tanya, ada kamarnya enggak, tempat tinggalnya di sana. Sedangkan bengkel saya yang ada di penjahitan itu mas, enggak ada WC-nya, hanya untuk tempat usaha aja. Terus saya bilang, maaf mas, bilang tuh, saya belum bisa nerima orang, apalagi jauh dari perantauan. Tapi kalau mau belajar dengan modal sendiri, nyewa sendiri di sini, monggo. Cuma kan tidak mungkin mas tinggalkan anak istri kalau dia udah menikah. Nanti dia cerai gara-gara saya, ya kan? Bapaknya ke Kalimantan, setelah berhasil tidak pulang-pulang dapat yang baru. Nah ini itu kendalanya. Makanya saya itu tidak menganjurkan orang mau belajar sama saya. Saya ini mas sudah mau insaf nih mas. Dulu saya nakal juga mas. Iya. Jadi kalau ada teman yang datang nakal begitu, wah tidak bisa saya mas. Nanti saya ikut pergaulannya mas. Ini saya kasih tahu mas ya. Setiap orang merantau ke Kalimantan itu pasti dia jarang pulang. Sungguh dia pulang bawa anak istrinya kembali lagi. Itu bagi yang sadar. Tapi kebanyakan tuh lupa sama anak istri dia merantau. Nah alhamdulillah sudah selesai ya. 1 2 3. Ini ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah, ya mohon dimaklumi. Namanya kita manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Seperti lagunya Bang Haji. Nah, sisanya potongannya ini tadi mas, nih sisa potongannya ini tadi yang kita mal tadi, ini gunanya. Ini kita ambil sininya untuk lapisan jok yang di belakangnya seperti ini. Nah, yang belakang seperti ini kan biasanya ini tipis. Nah, kita kasih itu mas lapisannya. Ini sudah 26 menit video saya. Ya, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.